Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang forward chaining, yang mana di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya selaku moderator, Ahmad Baihaqi dengan NIM 2111019, dan kemudian ada Aris Ajun Ristandi dengan NIM 211100043. Dan selanjutnya ada Chandra Dikri Fadilah 211100321. Nah, oke, langsung saja untuk presentator pertama akan dibacakan oleh Aris Ajun Ristandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama, definisi forward chaining adalah teknik inferensi dalam sistem VACAR, di mana sistem mulai dengan fakta-fakta awal yang diketahui dan secara berurutan menerapkan aturan-aturan yang relevan untuk menghasilkan informasi baru atau membuat keputusan. Yang kedua, konsep kerja. Konsep forward chaining mirip dengan proses berpikir manusia yang dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan yang relevan. Yang ketiga, prinsip kerja. Forward chaining bergerak maju melalui aturan-aturan dan menerapkan mereka pada fakta-fakta yang ada secara berurutan hingga tidak ada aturan lagi yang dapat diterapkan atau tujuan tertentu tercapai. Yang keempat, tujuan utama dari forward chaining adalah untuk mencapai informasi tambahan atau tujuan tertentu berdasarkan pengetahuan yang ada dalam basis pengetahuan sistem pakar. Ini memungkinkan sistem untuk secara proaktif menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Next. Oke, selanjutnya ada materi tentang komponen forward chaining yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama ada fakta ya. Fakta merupakan informasi awal yang diketahui oleh sistem VACAR. Mereka menjadi titik awal dalam proses forward chaining dan menjadi dasar dari inferensi yang dilakukan. Salah satu contohnya dalam sistem VACAR untuk didiagnosis penyakit, fakta-fakta awal bisa berupa gejala yang dilaporkan oleh pasien. Nah, kemudian hasil tes laboratorium atau riwayat medis pasien, misalnya gejala sakit kepala dan demam, dapat menjadi fakta awal yang relevan dalam diagnosis flu contohnya. Kemudian ada fakta-fakta yang memberikan landasan untuk proses inferensi. Nah, mereka memberikan informasi yang diperlukan untuk mengaktifkan aturan-aturan dalam sistem VACAR. Nah, penting untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat dan lengkap. Kesalahan atau ketidaklengkapan dalam fakta-fakta awal dapat mengarah pada kesalahan dalam proses inferensi dan menghasilkan solusi yang tidak akurat. Nah, kemudian yang kedua ada aturan ya atau rules ya. Aturan-aturan dalam sistem pakar ini adalah panduan logis yang menghubungkan kondisi-kondisi tertentu dengan tindakan atau kesimpulan yang harus diambil. Nah, mereka menjadi panduan bagi proses inferensi dalam forward chaining. Aturan-aturan memberikan kerangka kerja logis untuk proses inferensi. Mereka digunakan oleh sistem pakar untuk membuat asumsi dan menyimpulkan informasi baru berdasarkan fakta-fakta yang diketahui. Aturan-aturan itu biasanya tersusun dalam bentuk jika, maka, atau jika dan maka ya.
yang menghubungkan kondisi-kondisi tertentu dengan tindakan atau kesimpulan yang harus diambil. Kemudian yang ketiga ada tujuan atau goals ya. Tujuan dalam sistem pakar merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau informasi yang ingin diperoleh melalui proses inferensi. Nah, tujuan ini menjadi acuan untuk menentukan kapan proses inferensi harus berhenti. Contohnya, dalam sistem pakar untuk diagnosis penyakit, tujuan bisa berupa identifikasi penyakit yang mungkin diderita oleh pasien berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pasien. Kemudian tujuan memberikan arah dan fokus bagi proses inferensi. Maka akan membantu sistem pakar untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil dalam menghasilkan solusi atau informasi yang relevan. Setelah proses inferensi tersebut selesai, hasilnya dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Hasil yang dihasilkan harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada interaksi komponen. Interaksi komponen ketiga ini saling berinteraksi dalam proses forward chaining. Fakta-fakta memberikan landasan, aturan-aturan memberikan panduan logis, dan tujuan-tujuan memberikan arah bagi proses inferensi. Contohnya adalah fakta-fakta yang dimasukkan ke dalam sistem menjadi dasar untuk mengaktifkan aturan-aturan yang relevan. Aturan-aturan ini kemudian digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi baru yang dapat membantu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, interaksi yang efektif antara komponen-komponen ini penting untuk memastikan bahwa proses inferensi berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi atau informasi yang relevan. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara komponen-komponen ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan langkah-langkah yang diambil selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Oke, selanjutnya ada algoritma forward chaining yang akan disampaikan oleh Chandra Dikri Fadilah. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, algoritma forward chaining. Next. Nah, dalam algoritma forward chaining ini ada langkah-langkah algoritma, literasi, proses beruntun, dan hasil akhir. Nah, langkah-langkah algoritma forward chaining ini dimulai dengan memuat fakta-fakta awal yang diketahui oleh sistem pakar. Selanjutnya, sistem menerapkan aturan-aturan yang relevan secara beruntun pada fakta-fakta tersebut. Nah, proses ini berlanjut dengan memeriksa apakah kondisi-kondisi dalam aturan terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jika iya, maka aturan tersebut diterapkan dan proses diulangi hingga tidak ada aturan lagi yang dapat diterapkan atau tujuan tertentu tercapai. Nah, terus literasi dan proses berurutan. Algoritma forward chaining berjalan secara literatif, di mana sistem bergerak maju melalui aturan-aturan dan menerapkan mereka pada fakta-fakta yang ada secara berurutan. Nah, terus hasil akhir. Hasil akhir dari algoritma forward chaining adalah informasi baru yang diperoleh atau tujuan yang tercapai berdasarkan fakta-fakta awal dan aturan yang relevan. Next. Terus ada langkah-langkah proses penalaran forward chaining. Berikut langkah-langkahnya ada 6 poin. Yang pertama inisialisasi. Nah, inisialisasi memulai dengan menginisialisasikan fakta-fakta awal yang tersedia. Fakta-fakta ini biasanya merupakan data masukan yang diberikan kepada sistem. Dan terus ada pengecekan aturan.
Pengecekan aturan ini dilakukan pencocokan antara fakta-fakta awal dengan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Terus evaluasi. Setelah menemukan aturan yang sesuai dengan fakta-fakta awal, evaluasi apakah semua kondisi dalam aturan tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, jika iya, bergerak ke langkah berikutnya. Nah, jika tidak, lanjut pencarian atau pencarian aturan lain yang mungkin cocok gitu. Nah, terus ada penambahan fakta. Jika semua kondisi dalam satu aturan terpenuhi, tambahkan fakta-fakta baru yang didapat dari kondisi aturan tersebut ke dalam kumpulan fakta. Nah, fakta-fakta baru ini dapat digunakan dalam iterasi berikutnya. Terus ada pengecekan tujuan. Setelah penambahan fakta baru, periksalah apakah tujuan akhir telah tercapai atau tidak. Nah, jika belum, ulangi langkah 2 hingga 4 sampai tidak ada aturan lagi yang bisa diterapkan atau tujuan sudah tercapai. Nah, terus penyelesaian. Jika tujuan akhir tercapai atau tidak ada aturan lagi yang dapat diterapkan, maka proses forward chaining ini sudah selesai. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan sama Aris. Yang pertama ada kelebihan forward chaining. Yang ke-1 ada efisiensi pemrosesan. Yang kedua, pemecahan masalah berbasis fakta. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Yang keempat, memfasilitasi proses pembelajaran. Dan yang kelima, mudah dipahami. Next. Nah, selanjutnya ada kekurangan forward chaining. Yang pertama, tergantung pada data awal. Yang kedua, kemungkinan jalan buntu. Yang ketiga, keterbatasan pada kasus kompleks. Yang keempat, keterbatasan dalam penyesuaian. Dan yang kelima, tidak cocok untuk semua jenis masalah. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari forward chaining ini, bahwa forward chaining merupakan teknik penting dalam sistem fakar yang dimulai dari fakta-fakta awal untuk mencapai kesimpulan atau tujuan akhir. Dalam presentasi ini, kita telah membahas definisi, konsep kerja, komponen-komponen utama, algoritma, serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, meskipun efisien dan efektif dalam banyak kasus, forward chaining ini memiliki ketergantungan pada data awal dan resiko jalan buntu. Nah, namun dengan pemahaman yang baik tentang kelebihan dan kekurangannya, kita dapat menggunakannya secara optimal untuk mengembangkan sistem pakar yang efisien dan efektif untuk berbagai aplikasi. Mungkin itu saja pemaparan materi pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua presentator yang telah menyampaikan materi dengan secara singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ada dalam kebermanfaatan ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.